Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran UKIM ujian kinerja di SDN Gemolong 1 dengan materi pembelajaran tema 3 subtema 2 pembelajaran kedua dengan modal pembelajaran PJBL Project Based Learning. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah kesehatan utamanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita apa itu? Belajar bisa. Alhamdulillah. Gimana kabarmu hari ini anak-anak? Baik. Adakah temanmu yang sakit hari ini? Enggak, Pak. Enggak ada. Alhamdulillah. Ini perlu kita syukuri ya. Terus selanjutnya anak semuanya, biar kegiatan pada pagi hari ini berkah, lancar sampai akhir, mari kegiatan pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Coba Bu Ketua kelas, Mbak Nasya ya, ini yang ingin berdoa. Depan siap juga mulai. Terima kasih Mbak Nasya. Anak-anak semuanya, jadi setiap kegiatan apapun kegiatan kita awali dengan berdoa. Tujuannya apa? Biar kegiatan kita ini berkah dan dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah. Gitu ya. Nah, anak-anak semuanya, biar lebih semangat lagi kegiatan hari ini, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu nasional. Boleh sambil semangat.
pada pagi hari ini. Biar lebih semangat lagi, mari kita berjalan. Start! 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 1, 2, 3. Yes, oke. 1, 2, 3. Yes, oke. Dan anak semuanya, Pak Yusuf mau mengabsen kalian dulu. Alvito Pahan Denova. Ada? Tahu dulu, terus dulu. Berikutnya Alvinsa. Ada? Amanda, Ardelia, Danar Fahri. Kecil-kecil cabai tenang. Alhamdulillah anak-anak hari ini masuk semua, berarti kalian sehat semua ya. Alhamdulillah. Hari ini sudah pada sarapan semua toh? Sudah. Ada yang nggak sarapan hari ini? Mbak Azalia, kenapa kamu nggak sarapan? Tidak suka sarapan pagi gimana toh? Coba anak-anak semua, sarapan pagi itu penting apa enggak? Penting. Sebagai apa? Sebagai sumber energi. Kalau nggak ada energi, bagaimanapun semacam inilah, kamu nanti juga akan membuat rangkaian listrik, ya toh? Sumber energinya baterai. Ini kalau misalnya baterainya habis, kira-kira nanti lampunya hidup enggak? Enggak. Sepenting ini ya fungsi sarapan itu. Jadi kita akan berkegiatan mulai dari pagi sampai siang nanti. Itu butuh energi. Energinya dari mana kalau pagi? Dari kita sarapan. Kalau kita nggak sarapan, bagaimana baterai kalau baterainya habis? Ya, paling tidak kalau kamu nggak sarapan, pertama kamu kurang semangat. Yang kedua bisa jadi nanti kalau sering tapi katanya nggak suka sarapan, bisa jadi membuat nanti sakit. Masih ingat ya kalian apa yang telah kita pelajari kemarin? Siapa yang masih ingat? Rangkaian listrik sederhana kamu? Rangkaian listrik seri. Masih ingat ya kamu apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri apa? Apa? Rangkaian listrik tidak berjalan. Ada yang lain? Gimana? Mas Gapan? Apa? Rangkaian yang disusun sejajar. Sejajar itu berderet ya, berderet. Kira-kira kelebihannya apa rangkaian listrik seri? Yang masih ingat? Apa? Hemat bahan. Terus ada yang lain? Hemat bahan, benar. Ada yang lain? Apa? Hah? Mudah dibuatnya karena tinggal jejer-jejer. Tapi untuk pembelajaran hari ini masih melanjutkan materi yang kemarin. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama. Jadi tujuan pertama kita nanti bagaimana kita bisa menemukan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi. Kita juga akan menganalisis teks eksplanasi itu apa, gitu ya. Kemudian kita juga akan mempelajari apa itu kalimat efektif. Efektif, kalimat efektif yang bagaimana, contohnya kayak apa, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini adalah paralel, membuat rangkaian listrik paralel. Kalau kemarin kita sudah membuat rangkaian listrik seri, untuk kali ini kita akan membuat proyek membuat rangkaian listrik paralel. Diharapkan setelah proyek selesai nanti, anak kalian sudah belajar listrik seri, hari ini kita belajar listrik paralel, anak-anak bisa membedakan gimana kelebihannya rangkaian listrik seri, gimana kelebihannya rangkaian listrik paralel, gimana kelemahan keduanya, bagaimana yang tepat menggunakan dalam rangkaian yang kita buat di rumah atau dimanapun, gitu ya. Kita akan masuk ke ilmu pembelajaran pagi hari ini, tapi sebelum itu start.
sebelum itu Pak Yusuf mau membagikan LKPD-nya dulu. Nih Pak Yusuf mau membagikan LKPD yang anak-anak kerjakan nanti. Yang dipakai yang itu ya LKPD-nya ya. Yang perlu kamu perhatikan anak semuanya, teks eksplanasi itu apa toh? Coba salah satu baca ini. Siapa yang suaranya keras? Kapan? Baca dari situ Pan. Karena nanti anak-anak diminta mencari kalimat yang tidak efektif yang mana, kemudian mengubahnya ke dalam bentuk kalimat yang efektif. Sudah tahu kalimat efektif itu yang gimana? Siapa yang tahu? Katakan coba kalimat efektif itu apa? Apa? Kalimat yang hemat kata. Satu itu kamu simpulannya apa? Paragraf 2 kesimpulannya apa? Paragraf 3 kesimpulannya apa? Itu ya. Dan ayo segera dimulai dibaca baik-baik. Ini tugas mandiri, silakan dibaca sendiri semua. Judulnya aja, teks tadi judulnya apa? Televisi. Penemu televisi. Dari teks itu merupakan teks eksplanasi. Teks eksplanasi tadi apa? Masih ingat? Menceritakan tentang fenomena proses. Sekarang coba siapa yang sudah berhasil menemukan kalimat tidak efektif dari bacaan itu? Lalu kemudian televisi terus berkembang. Benar itu kalimat tidak efektif? Tidak efektifnya gimana? Lalu kemudian itu semakna. Berarti tidak efektif. Efektifnya gimana? Coba dirubah ke kalimat efektif. Kemudian televisi terus berkembang. Cukup. Kalian tadi sudah membaca bacaan penemu televisi, itu ya. Sekarang Pak Yusuf mau tanya, di rumahmu ada televisi? Ada. Selain televisi ada perangkat elektronik apa lagi? Kulkas, Mexico, lampu, kipas angin, mesin cuci. Banyak sekali perangkat elektronik. Nah, banyak perangkat elektronik bisa hidup barengan nggak itu? Bisa dimatikan salah satunya? Bisa dimatikan bareng-bareng? Kenapa bisa begitu? Karena di rumah kita ada rangkaian listrik. Kalau telah kita menggunakan listrik, kita bisa menghidupkan dan mematikan sesuai kebutuhan kita. Saat kita butuh menyalakan televisi, ya toh, maka kita cukup menyalakan televisi, yang lainnya mati. Atau kita butuh menyalakan karena mau nonton televisi, pengen orang sumuk, maka kita nyalakan televisi dan kipas angin, bisa dua-duanya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada rangkaian listrik. Nah, anak-anakku semuanya, untuk berikutnya kita nanti akan belajar membuat rangkaian listrik paralel. Sebelumnya kita sudah membuat rangkaian listrik seri, berhasil ya kemarin ya? Berhasil, hasilnya bagus kan? Nah, hari ini kita membuat rangkaian listrik paralel. Harapannya nanti setelah proyek ini selesai, kamu juga bisa mengidentifikasi apa yang dibutuhkan membuat rangkaian listrik paralel, apa kegunaan masing-masing komponen, kemudian sistem kerjanya gimana, begitu ya, kelebihan kekurangan gimana, kamu bisa memahami itu. Begitu ya, setuju? Setuju. Ya, start. Perhatikan baik-baik karena
Setelah ini nanti setelah kamu melihat tayang video, mesti kamu harus bisa mengungkapkan apa yang menjadi yang menarik dari video tersebut. Ya, atau mungkin ada pertanyaan boleh disampaikan nanti setelah melihat video. Itu ya. Video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu. Kalau memang ada yang bercatat boleh dicatat. Tema 3, tema 2. Mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contoh, instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Pada rangkaian paralel, masing-masing lampu memiliki konduktor yang terhubung pada sumber energi listrik. Di kamarnya terpasang 2 buah lampu dan 1 saklar. Kita dan Bu Eko menyalakan lampu yuk. Lampu saklarnya teman. Nah, ketika saklar dalam posisi menyala, maka kedua lampu kamar pun menyala. Sekarang, Ayah Eko akan melepas lampu L1. Ayo kita bantu Ayah Eko melepas lampu L1. Untuk lampu L1 ya. Lihat teman, saat lampu L1 dilepas, lampu L2 tetap menyala. Ini menunjukkan bahwa rangkaian lampu kamar Eko adalah rangkaian paralel. Karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, maka lampu yang lain tetap hidup. Ya, kalian tadi sudah selesai melihat 2 buah tayang video ya. Coba dari video 2 video tadi yang menarik dari video itu apa ya? Apa nih? Kita dapat belajar rangkaian paralel. Ada yang lain? Oh coba kamu belajar rangkaian paralel dan itu kamu dapat ilmu apa tadi? Bisa? Sudah tahu apa yuk? Berurutan, bercabang, pintar. Tepuk tangan, baca tadi. Ternyata pintar sekali. Terus, ada yang dapat informasi lagi dari video itu? Apa dong? Dan dapat lihat langsung. Jadi kamu bisa melihat langsung sistem kerjanya ada aliran itu tadi. Nah, hebatnya menggunakan media audiovisual seperti itu. Ya, ada yang lain atau ada yang bertanya? Ayo boleh. Kalau ada yang bertanya dari tayang video tadi, ada yang bertanya? Sekarang bertanya Pak Eso. Kamu rangkaian listrik apa yang ada di kamarmu? Yakin? Di mana di sana ada berapa lampu? 2. Terus ketika apa? Kamu bisa mengatakan itu rangkaian paralel? Jadi lampunya ini pas satu lampunya rusak, yang satunya masih hidup. Berarti di kamarnya rangkaian paralel. Coba siapa yang bisa ngasih contoh rangkaian di rumahnya yang tidak paralel? Mungkin saya tuliskan 2 informasi penting dari 2 tayangan video tadi. Tuliskan 2 informasi penting, tapi ya boleh dari 2 tayangan video tadi. Ada yang bisa bacakan tulisannya? Pak. Rangkaian paralel ada rangkaian listrik yang tersusun bercabang. Tepuk tangan buat Mas Kenzo. Kemudian ada yang bisa bacakan? Satu lagi siapa ya? Informasi penting apa? Apa dong? Rangkaian paralel
yang lain. Sekarang kita akan membentuk kelompok, ya, karena kita nanti membuat proyek kerja bersama, maka kita bentuk kelompok. Kelompoknya tetap lampu, kelompok sana. Ini kelompok apa? Lampu, kelompok ini saklar, kelompok kabel. Tepuk tangan. Ya, kelompok masing-masing sekarang diskusikan. Nanti dipresentasikan, diskusikan bagaimana ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Diskusikan dulu. Kerjakan dapat apa-apa. Coba kamu presentasikan hasil diskusi kamu ya. Mulai dari kelompok 1. Diperhatikan, punya temen ini kalau ada yang salah bisa dikoreksi atau boleh ditambahkan ya boleh. Kelompok baterai, kelompok 1 kelompok baterai mau mempresentasikan hasil diskusinya mengenai ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Coba Mas apa namanya? Afif, ini Mas Afif perhatikan, nanti silakan dikasih tanggapan. Ciri-ciri rangkaian listrik paralel. 1. Rangkaiannya bercabang. 2. Jika satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala. Membutuhkan lebih dari satu saklar dan membutuhkan banyak bahan. Ada yang mau kasih tanggapan? Atau menyalakan ya boleh. Apa? Apa? Ini masukan tambahan apa? Setiap lampu mendapatkan energi yang sama. Setiap lampu ada energi yang sama? Boleh? Kamu? Arus listrik pada rangkaian yang sama. Intinya sama dengan ini tadi. Bahasanya bisa tapi ya bagus. Terus ada lagi yang mau ngasih tanggapan atau koreksi? Sudah cukup? Cukup, tepuk tangan buat kelompok baterai. Apa kamu kasih keterangan dasar ya boleh? Terus kelas 1 kemudian terus saklar 3 berarti sini apa ini? Baterai. Ini, nah, ya, tepuk tangan buat kelompok kabel. Kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dan teman-teman ada yang sudah ngasih masukan untuk tanggapan. Sekarang selanjutnya adalah kita akan mendesain rangkaian listrik paralel secara digital. Kita akan mendesain menggunakan laptop ini. Nah, perhatikan baik-baik. Setelah ini nanti HP kalian akan saya bagikan untuk mengerjakan seperti yang dibicarakan itu. Kabelnya ya. Kita tarik baterainya ya. Kita tarik kabel lagi ya. Kita ulur kabelnya ya. Kita tarik kabel lagi ya. Kita putar ya. Kita tegakkan ya. Kemudian kita tarik kabel lagi ya. Ambil saklarnya ya. Kita tambah kabel lagi ya. Apa lagi ya? Lampunya ya. Terus kabel lagi ya. Kita sambungkan ya. Weh. Tambah satu lagi. Sambung dulu ya. Kabel lagi ya. Tambah saklar ya. Tambah kabel lagi ya. Terus nah,
kita ini sudah jadi namanya rangkaian listrik paralel. Kenapa dibilang paralel? Karena bercabang. Masing-masing lampu ini akan mendapatkan arus sendiri-sendiri. Jadi ketika ini disambung, nih kapalnya masih terbuka, makanya tidak hidup. Kita uji hidup aja, hidup apa tidak? Kita hubungkan. Alhamdulillah, akhirnya lampu yang satu hidup. Kenapa sini masih belum hidup? Karena rangkaiannya ini belum dialiri listrik. Kenapa? Ini putus. Nah, kita uji aja. Kita sambung, apakah dia hidup? Ceng. Dua-duanya hidup, berarti berhasil. Ketika salah satu lampu kita putus, jreng-jreng, yang ini mati, yang lain tetap hidup. Ini yang disebut dengan rangkaian paralel. Selanjutnya anak-anak mendesain yang serupa, ya, yang serupa menggunakan HP kalian masing-masing. Setelah ini HP kalian akan Pak Yusuf bagi ya. Dah. Jadi kalian sudah HP-nya kalian masing-masing sudah Pak Yusuf bagikan. Nanti kalian juga mendesain seperti ini. Program atau aplikasi pad-nya sudah Pak Yusuf share ke WA grup kelas ini ya. Sudah ya. Buatkan atau desainlah rangkaian listrik paralel dengan 1 baterai, 3 lampu, dan 3 saklar. Silakan dimulai. Jadi anak-anak semuanya, mungkin kalian taunya HP hanya untuk main game, untuk WA-an dan lain sebagainya. Ternyata HP juga bisa digunakan untuk fasilitas atau media pembelajaran. Makanya hari ini Pak Yusuf mau mengenalkan kalian bahwa HP kalian bisa untuk pembelajaran. Yang sudah selesai merangkai rangkaian listrik paralel sebagai petunjuk, silakan di screenshot, dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Yusuf, kemudian dikasih nama, ya. Silakan. Ini teman kalian akan mempresentasikan untuk membuat rangkaian listrik dengan simulasi di laptop Pak Yusuf. Ya, dikirim. Mbak, semuanya ke depan. Itu kalian temenmu sudah berhasil membuat rangkaian listrik paralel walaupun bentuknya yang coba dibuktikan sudah nyambung semua belum? Coba ayo. Ya, sekarang matikan salah satunya. Masih hidup yang lain? Berarti berhasil? Tepuk tangan. Sudah, selanjutnya kita akan membuat proyek rangkaian listrik paralel menggunakan rangkaian beneran. Kita rencanakan atau kita jadwalkan membuat rangkaian listrik paralel ini dalam waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Ayo ya, dipoto secukupnya. Jadi selain berhasil terapi lagi sudah selesai dan kalian sudah berhasil merangkai rangkaiannya masing-masing walaupun bentuknya 4 kelompok yang beda-beda semua ya. Ya nggak apa-apa, yang penting berfungsi. Satu, yang penting berfungsi. Yang kedua, kalau bisa ya rapi, menarik kan gitu. Kalian semua sudah berhasil merangkai rangkaian listrik paralel. Sudah selesai teman. Sekarang coba dipresentasikan masing-masing kelompok, perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan. Mulai dari kelompok mana, apa ini namanya? Lampu, ayo ke depan sini. Lampu mau mempresentasikan hasil kerjanya, hasil proyeknya. Disampaikan dengan baik.
suaranya keras biar kedengaran dari rumahmu. Yo. Perkenalkan, nama saya Kenzo. Saya dari kelompok lampu akan mempresentasikan rangkaian listrik paralel. Jadi di sini rangkaiannya cukup rumit dan menggunakan banyak bahan. Cara kerjanya mereka akan hidup ketika kita hidupkan. Jika kita hidupkan semuanya, mereka akan hidup. Dan jika kita matikan satu, yang lain akan tetap hidup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat. Ada yang mau ngasih tanggapan tentang rangkaian ini? Ada nggak? Yo kalau memang jelek, ya nggak apa-apa, bilang jelek aja. Semua berfungsi ya, semua berfungsi dengan baik, bisa nyala, ketika dinyalakan, bisa mati ketika dimatikan, cuma bentuknya menarik kok nggak ini? Terus nggak apa-apa, sebenarnya tahu prinsip kerjanya ya. Ya duduk lagi. Kemudian kelompok apa ini? Apa? Saklar, ayo sini Klar. Perkenalkan, nama saya Azhar, saya dari kelompok Saklar, ingin mempresentasikan hasil karya rangkaian listrik paralel. Jika semua lampu apa cuma kita nyalakan, maka semua lampu akan nyala. Jika satu lampu kita matikan, semua akan tetap menyala. Sekian presentasi dari saya. Benar? Presentasikannya benar? Berfungsi semua tadi? Walaupun tidak bentuk ya. Ya, terima kasih buat kelompok Saklar. Tepuk tangan. Dari awal tadi Pak sudah menyampaikan materi lewat presentasi. Kalian sudah menyaksikan video. Kalian sudah mengerjakan LKPD. Kalian sudah mendesain proyek. Kalian sudah melaksanakan proyek. Dan kalian pun sudah mempresentasikannya. Nah, sekarang kegiatan pembelajaran hari ini berhasil atau tidak kita cek lewat evaluasi. Ini Pak Yusuf mau membagi lembar evaluasi untuk dikerjakan. Ya, yang sudah dapat langsung dikerjakan. Yang sudah dapat langsung dikerjakan. Jadi kalian tadi sudah membuat rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel sebagaimana yang sudah kamu buat. Coba Pak Cuk minta salah satu yang gede tadi. Sudah kalian buat. Kamu bisa menyimpulkan rangkaian ini gimana dari rangkaian ini. Berarti rangkaian listrik paralel itu rangkaian yang gimana? Rangkaian yang disusun secara bercabang. Cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga. Coba kamu cek, coba lah itu Saklar di kelas kita, coba kamu cek itu. Coba kamu cek. Kamu matikan, mati, kamu hidupkan. Dua lampu ini seri apa paralel? Seri. Ya paham ya? Nanti di kelas kita ini ada rangkaian seri. Satu mati, satunya mati juga. Nah, kalau ini enggak, ini saya hidupkan, ini saya hidupkan, ini hidup, ini mati. Ini saya hidupkan, hidup, hidup. Ini saya matikan, yang lain tetap hidup. Beda ya? Nah, ini rangkaian paralel. Jadi salah satu lampu mati, yang lain tetap hidup. Itu ya. Ada yang ditanyakan dari
pembelajaran hari ini? Ayo, kalau ada yang tanya tentang rangkaian listrik. Kalau tidak ada yang bertanya, coba perhatikan tugas untuk besok anak-anak semuanya. Coba kamu perhatikan di rumahmu, kamu identifikasi. Yang jelas kita sudah membuat rangkaian listrik seri, kita sudah membuat rangkaian listrik paralel. Yang belum apa? Rangkaian listrik campuran. Tugasnya berarti apa? Kamu identifikasi di rumahmu itu yang rangkaian listrik campuran yang bagian mana, gitu ya? Anak-anak semuanya, gimana menurut kalian pembelajaran hari ini yang kita laksanakan? Lebih menarik apa tidak? Menyenangkannya gimana? Ayo gambarkan, kok bisa menyenangkan? Memakai media apa? Digital. Contohnya apa? Digital. Handphone. Biar lebih semangat lagi, di akhir pembelajaran ini mari kita menyanyikan lagu daerah. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Ilir Ilir.